Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kali ini kita menyoroti ya pulangnya tokoh agama ini, Habib Rizik Syihab yang kemarin banyak mengundang perhatian publik dengan dijemput begitu banyak massa begini. Kita ingin menyoroti fenomena kepulangan Habib Rizik ini apakah berpengaruh di peta politik Indonesia, karena beberapa tokoh politik juga sudah sowan atau bersilaturahmi dengan sang Habib ya. Bahkan Gubernur DKI Anies Baswedan juga dikabarkan sudah bertemu Amin Rais dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Seperti apa ini? Kita langsung berbincang ini dengan dua tokoh juga. Ada aktivis perempuan dan juga dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Ini Kak Kusnul Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sarita. Ini manggilnya Kak Sarita juga. Yang penting bukan Kak Seto, karena nggak hadir Kak Setonya. Selanjutnya ada Kak Rocky nih, Kak Rocky Gerung. Halo, apa kabar? Oh, dia manggilnya Kak Rocky. Aku suka deh. Iya, apa kabar Kak Rocky? Mbak Kak Kusnul. Mbak Kusnul biasanya kalau saya. Iya ini langsung ini kita ngobrol ini ya ke Kak Kusnul lagi nih. Kemarin pasti ngikuti. Tapi komentarnya gimana Kak Kusnul ya, memang karena kan ini terlihat banyak yang mengatakan pemerintah seperti longgar begitu ya, membiarkan banyak penjemput tokoh Habib Rizik ini ya, begitu banyak yang menjemput. Kalau melihat itu seperti apa nih Kak Kusnul? Sebetulnya kalau dikatakan rezim ini mengatakan longgar, enggak juga. Kan ini sudah seri yang cukup panjang kayak gitu kan ya, pelarangan pulang. Kemudian kalau dalam politik ya, kalau yang datang penjemputnya cuma 200 orang, mungkin yang skenario yang akan dilakukan adalah dikembalikan, nggak bisa keluar atau di crash gitu. Tapi kan biasa kalau kekuatan misalnya militer maupun polisi menghadapi rezim mengatakan berapa, 5.000, bener itu 5.000 segitu ya. Kalau segitu banyaknya itu biasanya nggak bisa di crash itu, sehingga bukan longgar, nggak mungkin polisi maupun tentara itu menghadapi animo dari masyarakat yang menjemput. Jadi sebetulnya ya bisa saja itu adalah argumen untuk oh ya kita longgar, itu demokratis. Tapi itu kan seri yang cukup panjang, kontestasi yang cukup panjang sampai kemudian bisa pulang, dan tepat lagi 10 November di dalam konteks itu. Itu di belakang itu kan proses yang luar biasa sebetulnya, bagaimana elit penguasa kayak gitu. Nah, ini mencoba terus kayak gitulah. Ini kan sekarang ada kontestasi elit nih. Elit penguasa sama elit tandingan, dan nanti Kak Rocky akan menjelaskan itu elit tandingan ini bisa nggak kemudian membuat lebih baik dari kontestasi dari politik atau demokrasi ke depan di Indonesia. Sebelum kita membahas itu nih, masih ke Kak Kusnul ini, kabarnya pernah ketemu langsung juga ya dengan Habib waktu di umroh dulu. Saya umroh, sudah sampai di sana silaturahim, dan sebagai seorang scholars, seorang peneliti, jadi saya juga datang di 411212 as scholars, as peneliti, supaya saya mengajarkan kepada mahasiswa di kelas itu bukan dari katanya-katanya, tapi saya langsung dari sumber. Maka saya berkesempatan diterima waktu itu, nggak banyak orang, saya dengan anak saya kayak gitu ya, kemudian bertemu dengan beliau dan istrinya, dan kita memang bicara tentang politik kayak gitu. Tentang apa sebetulnya visi misi di dalam konteks kepolitikan yang ada di Indonesia dalam waktu itu. Karena selama ini kan kita cuma mendengar katanya, kata koran. Nah, saya ingin bertanya langsung kepada sumbernya. Ya, jadi sempat bertanya nggak akan ada revolusi akhlak atau revolusi apa aja deh? Tapi itu kan kalau bicara tentang revolusi akhlak kan biasa saja, bukan sesuatu yang aneh. Tapi yang waktu itu pembicaraannya adalah saya concern saya dengan persoalan-persoalan politik,
dan bagaimana sebetulnya visi, misi dan sebagainya di dalam konteks yaitu tadi sebagai mau menjadi elit tandingan, tapi kan nggak punya partai politik persoalannya. Jadi apakah mau jadi kingmaker, apakah mau betul-betul langsung terlibat di dalam proses-proses politik di Indonesia. Sebetulnya hal-hal seperti itu. Dan informasi-informasi yang simpang siur, yang kata menteri begini, yang kata pejaten begitu, yang kata Trunojoyo begitu dan sebagainya, saya konfirmasi satu persatu yang sebetulnya di dalam ceramah pertamanya itu saya sudah dengar tahun lalu itu. Kecuali yang terakhir ya, urusan beli tiket itu. Red notice juga itu. Iya. Ya, saya ke Kak Rocky, ini menarik soal elit tandingan ini ya. Tapi sebelum ke elit tandingan ini Kak Rocky, banyak yang mengatakan animo masyarakat yang besar kemarin menyebut dikarenakan bukan hanya karena tokoh Habib Rizik sendiri, tapi lebih merupakan simbol perlawanan begitu. Karena ya sebagai tokoh yang terzolimi atau merasa ini hasil pembungkaman begitu ya, anggapannya seperti itu, sehingga pulang kemudian begitu besar orang yang merasa sebagai simbol perlawanan untuk ikut bersemangat menjemput. Anda melihatnya seperti itu nih Kak Rocky? Ya, masa yang kemarin itu sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menjemput Habib, tapi dimaksudkan untuk memberitahu pada istana bahwa kami besar, kami punya kekuatan. Itu poinnya. Kalau sekedar jumlah massa, kalau tidak ada sinyal buat istana, ya nggak ada gunanya kan. Jadi pesan pada istana itu yang sebetulnya lebih kuat rasa. Kenapa? Karena sebelumnya diolok-olok bahwa itu nggak punya pengikutnya sedikit, bukan orang suci segala macam. Jadi kedunguan istana itu tidak bisa membaca psikologi politik publik itu, sehingga akhirnya publik merasa oke, sekarang kita perlihatkan tuh. Dengan akibat penerbangan ditunda 4-5 jam karena akhirnya macet tuh. Nah, dalam keadaan semacam itu mesti ada yang ditegur atau diberi sanksi. Siapa? Ya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang memulai semua ini kan Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud bilang oke, baik-baik aja kita akan jemput, maka paling yang ikut ke bandara itu ya 3-4 bis karena dianggap aman dijemput oleh negara tuh. Tapi Pak Mahfud anggap itu adalah musuh yang pulang. Karena itu yang jemput adalah pengikutnya kan. Coba bayangkan kalau Habib Rizik diberitahu sejak 2 hari sebelumnya bahwa Presiden menugaskan Menko Polhukam untuk menjemput warga negara yang terasing, entah alasan apapun itu, seperti diterangkan Kak Kusnul tadi. Maka nggak akan ada orang rame-rame menjemput. Kan orang menjemput karena khawatir ada sesuatu yang akan terjadi pada Habib Rizik. Itu poinnya kan. Jadi berarti psikologi keamanan tidak berhasil memetakan urgensi untuk tidak menjemput. Akibatnya itu yang terjadi. Jadi yang mesti diberhentikan sebetulnya kalau dalam demokrasi yang masuk akal ya ke Menko Polhukam mesti dikasih ganjaran sanksi, yaitu berhenti karena dia nggak mampu mengantisipasi sebanyak gitu orangnya. Tapi terakhir Mahfud MD sudah mulai melunak ya, Twitternya mengatakan Habib Rizik adalah warga negara yang harus dilindungi begitu. Revolusi akhlak adalah membawa kebaikan. Tampaknya sudah melunak di akhir-akhir begitu ya sebelum pulang. Iya melunak karena kalkulasinya keliru kan. Kalau kalkulasinya benar kan dia akan keras terus. Mungkin ada yang negor kali. Ya karena itu supaya ini soal keamanan nih, soal cara mengatasi keamanan. Dan ternyata nggak ada kerusuhan tuh, nggak ada. Bahkan rumput yang terinjek itu mau diganti sama FPI, tapi bandara bilang nggak perlu. Jadi nggak ada yang dirusak sebetulnya oleh kedatangan Habib Rizik. Tapi istana membayangkan akan ada yang dirusak, oleh karena itu dikerahkan pasukan kan. Nah itu kalkulasi intelijen yang buruk kan sebetulnya tuh. Dan kemudian tidak bisa menahan. Ya baik, di samping itu Kak Rocky ini banyak mengatakan kepulangannya sebagai momentum ya untuk menyatukan oposisi begitu ya. Sehingga terus kemudian banyak ini yang sudah berkunjung juga ke Habib Rizik ya, tokoh PKS sudah kan, Amin Rais, Anies Baswedan. Apakah ini ada hubungannya dengan peta politik ke depan Kak Rocky melihatnya? Sebetulnya Habib Rizik tidak beroposisi. Yang terjadi sekarang istana beroposisi pada Habib Rizik. Kan itu terbalik jadinya kan. Karena locus of power-nya pindah. Politik masyarakat sipil melihat ada Habib Rizik, ada Gatot Nurmantio. Jadi sebetulnya
bukan sekedar terbentuknya oposisi, tapi oposisi menjadi solid. Kenapa? Karena oposisi per hari ini berkumpul dalam satu lokus yang namanya politik moral. Habib Rizik mengucapkan revolusi akhlak. Gatot menyebut politik moral. Sama-sama berada di dalam polar yang sejenis, moral dan akhlak, bertanding dengan istana yang isinya adalah arogansi, junto abusive, power yang abusive, macam-macam. Jadi orang ingat lagi tentang ketidakjujuran pilpres, ketidakmasuk akalan omnibus law, perampokan sumber daya melalui undang-undang migas, macam-macam itu. Karena itu polarisasi terjadi, dan bagi saya bukan Habib Rizik beroposisi pada istana. Istana beroposisi pada Habib Rizik sekarang tuh. Karena center of gravity dari politik pindah ke Petamburan. Apalagi kalau Gatot Nurmantio diatur supaya bertemu dengan Habib Rizik di gerbong kereta yang kosong misalnya tuh, buat kasih sinyal seperti Jokowi bertemu dengan Prabowo. Kan bisa itu. Usul yang menarik. Juga. Ya, jadi simbol-simbol politik itu. Kak Rocky yang mesti harus jadi kingmaker. Ya, ini Kak Gusnul ya, kalau dilihat tadi itu bahwa kunjungan oposisi dan lain sebagainya, inikah benarkah ini akan menjadi banyak yang melirik kemudian tadi itu dikait-kaitkan dengan kingmaker atau kontestasi politik begitu. Nah, ini pengaruhnya Habib Rizik ini juga memegang ternyata masih besar begitu. Ya, kalau dilihat tadi misalnya ya, sebetulnya kan true believers, jadi konstituen dari Habib Rizik yang loyal itu kan banyak sebetulnya, terstruktur lagi sampai tingkat daerah ya kalau kita lihat FPI. Pada saat yang sama sebetulnya Pak Mahfud maupun Habib Rizik itu kan sama-sama dari NU juga, kayak gitu kan. Nah, tinggal sejauh mana sebetulnya kontestasi internal NU, apakah ada hubungannya di dalam konteks itu juga bisa dilihat begitu. Menarik kan sebetulnya dua-duanya NU kok itu kayak gitu kan. Yeah. Nah, cuma yang satu apakah struktural, yang satu tidak struktural, atau NU yang garis lurus atau yang dan sebagainya, itu internal dinamika di dalam organisasi NU, karena nggak Muhammadiyah, dua-duanya bukan Muhammadiyah. Kalau dilihat dari pengelompokan, tapi Pak Amin ya sebagai satu tokoh Muhammadiyah datang, Anies Baswedan Muhammadiyah juga datang, jadi bisa dilihat sebagai ini, karena mau nggak mau melihat Habib Rizik tentu saja dari kekuatan politik umat, kekuatan politik Islam di dalam konteks itu, mau nggak mau ya simboliknya kan sangat jelas. Nah, kalau tadi setuju di dalam konteks dengan Kak Rocky tentang sinyal-sinyal. Sebetulnya kalau di dalam tesis politik itu kan dikatakan kalau di dalam kekuasaan itu orang-orang jahat pada berkumpul, orang baiknya males. Kalau selalu kan dikatakan politik itu jahat, politik itu ini, makanya orang baik males masuk ke dalam politik. Tapi kalau orang baik-baik mulai masuk di dalam kancah politik, saya berharap orang buruk-buruk itu, politisi-politisi busuknya bisa keluar dari kancah politik kayak gitu. Itu juga menjadi menarik kalau tadi dikatakan apakah kita bicara tentang revolusi akhlak ataukah kita bicara moral. Kemarin kan sebetulnya Gatot misalnya kan sebetulnya dia mau dijadiin juga kontestasi dari elit tandingan, cuma sampai di mana kayak gitu. Mau dirangkul dengan dikasih apa? Tapi ini menarik ini soal baik, politisi baik dan buruk dan segala macam ini, Kak Gusnul, karena sebelumnya sempat juga ada upaya atau memang image-nya negatif begitu Habib Rizik ini karena kasusnya kasus pornografi gitu yang asusila begini. Kalau dilihat ini berarti tingkat kepercayaan masyarakat tampaknya tidak lebih percaya kepada Habib Rizik daripada ke fakta ya, yang kita kan bicara tentang political trust. Memang ada sekarang trust kepada rezim yang berkuasa. Pertanyaan saya selalu ini, yang sampai hari ini belum ada yang jawab, walaupun saya gunakan teorinya Kak Rocky. Siapa sebetulnya produsen hoax di Republik kita? Siapa? Karena yang selalu ditangkap itu penyebar hoax. Tapi produsennya yang bikin sebetulnya meme-meme dan cerita-cerita itu nggak pernah dicari investigasi sehingga menyelesaikan masalah yang ada. Yang selalu ditangkap kan yang menyebarkan hoax. Produsennya siapa?
Nah, kalau saya pakai teorinya Kak Rocky kan pembuat hoax yang paling sempurna adalah rezim yang Masih ingat ini? berkuasa. Nah, jadi kalau tadi ini ada hubungannya dengan itu tadi, sejauh mana kebenaran-kebenaran itu apa namanya, hoax-hoax atau hoax ataukah informasi kayak gitu, apalagi dengan undang-undang ITE isinya cuma isu yang pasal berapa itu 27, 28, 29 selalu itu saja yang digunakan, padahal itu sebetulnya bukan untuk rakyat, sebetulnya itu untuk pebisnis, untuk transaksi bisnis di dalam konteks itu. Tapi ya di situ. Sekarang siapa? Apakah kita sudah percaya kepada rezim hari ini? Kalau Habib kan dari pertama tidak mengakui hasil Pilpres sebetulnya, tapi kalau sekarang mau bicara tentang apa tadi dia mau melakukan rekonsiliasi dan sebagainya, ya sah-sah saja di dalam satu kita bernegara kan, kita bisa saja memaafkan tapi tidak melupakan gitu. Never forget but forgive di dalam konteks conflict resolution. Cuma persoalannya apa yang diresolusi? Values, need, interest-nya itu rakyat Indonesia atau yang selalu kan sekarang indikator selalu dikatakan investor. Ini demokrasi artinya sudah beda nih Kak Rocky. Kak Sarita tahu nggak arti demokrasi sekarang? Bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi dari investor oleh investor untuk investor kayak gitu. Nah ini juga menjadi persoalan-persoalan oligarki yang ada di politik maupun di ekonomi di Republik kita hari ini. Makanya orang-orang seperti Kak Rocky, Kak Sarita yang kayak gini-gini terus menerus kita narasi-narasi untuk kebaikan bangsa ini harus kita angkat. Persoalan bangsa kita tuh cukup banyak ya. Jadi tidak hanya cuma sekedar kalau ditanya oleh wartawan cuma sekedar ngomong gimana nih Gatot menerima ini atau tidak gitu, menerima penghargaan atau tidak. Persoalan bangsa lebih pelik dibandingkan cuma menerima penghargaan atau tidak menerima penghargaan. Nah di sini juga begitu, kehadiran HRS apakah kita akan menjadi politik kebaikan yang tadi ya, revolusi akhlak. Ternyata Kak Rocky, Kak Sarita, ternyata tujuan pendidikan kita di dalam konstitusi itu membentuk manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, selain supaya kita bisa punya daya saing. Nah, sebetulnya politiknya juga harus berakhlak mulia gitu ya di dalam konteks itu, politik etis, supaya kita bisa punya barokah, punya kebaikan, menyelaksanakan amanah dari konstitusi kita, kan sebelumnya ke sana. Iya, ini tampaknya mungkin disambung dikit ya Kak Rocky ya. Ya tadi itu bahwa dilihat bahwa masih ternyata banyak juga yang tidak percaya ya. Karena kalau percaya dengan kasus-kasus yang ditempatkan tentu image-nya akan negatif. Tapi tampaknya ini tidak mengurangi image atau reputasi dari Habib Rizik ya, bagi golongan tertentu. Kasus-kasusnya. Bukan, masalahnya bukan soal dosa atau defect public ethics pada Habib Rizik. Yang orang sorot adalah defect public ethics pada rejim. Kusnul tadi betul. Jadi kalau rejimnya itu bersih, maka Habib Rizik bikin nilai setitik pun itu udah pasti nggak disukai orang itu. Tapi karena seluruh nilainya itu bertitik-titik, bertumpuk-tumpuk ada di istana, maka orang sorotnya itu tuh. Itu yang disebut sebagai bandul itu bisa berbalik sempurna. Karena soal legitimasi bukan pada Habib Rizik, tapi pada istana. Jadi cara orang melihat akhirnya percaya bahwa Habib Rizik itu dijebak di dalam satu skenario yang kemudian dijadikan target dengan problem etika itu, problem moral juga soal pornografi atau apa segala macam. Tapi ceritanya kan jadi dibikin terlalu dramatis kan, sehingga mesti ada Interpol dilaporin buat nangkap orang yang punya masalah dengan undang-undang ITE. Itu mah Interpol juga ketawa, ini ngapain? Emang dia teroris pakai Interpol atau money laundering. Jadi yang disebut hoax itu terlalu berlebih sehingga too good to be true akhirnya kan. Sehingga orang nggak percaya lagi bahwa sebetulnya Habib Rizik itu lakukan kriminal, ada deliknya atau deliknya dipasangkan demi menjerat Rizik kan. Kan kita mesti lihat Habib Rizik diskenariokan dalam kondisi politik Indonesia yang gegap gempita 2-3 tahun lalu kan. Jadi konteks politiknya jelas ada upaya untuk menyingkirkan Habib Rizik karena 212 dianggap tumbuhnya terlalu cepat, karena itu mesti dipangkas sedikit tuh.
Kan itu analisis orang kan. Ya, baik. Ini sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu karena rupanya Habib Rizik ini sudah aktif meskipun masih dalam masa isolasi ya, sudah aktif ceramah-ceramah. Ya, mungkin ada yang kangen ini, kita putar dulu nih. Kita tawarkan, kalau pemerintah duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Apa? Gimana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya Allah. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Basir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Tahar bin Semir yang dizalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya ikhwan. Bebaskan mereka. Bebaskan para buruh. Bebaskan para mahasiswa. Bebaskan para pendemo. Bebaskan para pelajar yang saat ini masih memenuhi ruang-ruang tahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik. Tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Dan kalau Anda tunjukkan ada niat baik, itu yang bagus. Ya, itu tadi ya. Nah, kalau melihat tadi itu, mungkin ke Kak Rocky dulu. Tampaknya memang membuka ruang untuk dialog sebenarnya, tapi dengan syarat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sudah siap rekonsiliasi katanya seperti yang dibicarakan begitu. Ya, awalnya sangat mungkin ada semacam negosiasi antara istana dan Habib Rizik. Mungkin melalui orang ketiga atau negara ketiga itu dalam upaya untuk rekonsiliasi dengan syarat-syarat yang ditetapkan istana tentu saja itu. Sehingga bolehlah pulang. Tapi akhirnya Habib Rizik melihat fakta, begitu dia turun di bandara, dia lihat hal yang betul-betul dramatis. Sehingga nalurinya muncul sebagai orang yang terlatih di dalam memimpin massa. Kita tahu Habib Rizik diakui sebagai orang pertama yang mampu mengumpulkan jutaan manusia di Monas untuk satu peristiwa politik. Jadi saya berpikir bahwa Habib Rizik menganggap bahwa kalau syaratnya ditetapkan oleh istana, itu artinya dia tidak punya kemampuan untuk mengolah energi politiknya. Karena itu dia putar. Kalau mau rekonsiliasi, pakai syarat saya tuh. Apa syarat saya? Bebaskan mereka yang ditahan karena soal persepsi yang berbeda dengan istana. Tokoh-tokoh kami, Jumhur Hidayat, bahkan dia hafal namanya, Anton Permana, Sahganda Nainggolan. Jadi sebetulnya sekarang bolanya ada di Habib Rizik kan, dia yang tentukan ini bolanya mau ditendang kemana nih, mau dibikin outside, atau mau langsung ke gawang, atau mau dioper dulu pada pemain tengah itu. Jadi kecerdasan Habib Rizik terlihat ketika dia pulang dan menemukan fakta bahwa dukungannya sangat besar. Ya itu aja poinnya kan. Kalau dukungannya kecil tentu Habib Rizik akan bilang oke, silakan istana kasih syarat-syarat, saya baca, mari kita rekonsiliasi itu. Tapi karena dukungannya kuat, maka Habib Rizik anggap oke, syarat-syarat saya yang tentukan kalau gitu kan. Dan memang masuk akal syarat-syarat itu. Kan mestinya ini kalau istana pinter nih, saya ajarin dikit ya. Kalau istana pinter, Menko Polhukam pinter, KSP pinter, harusnya 2 hari sebelum Habib Rizik tiba, sudah dibebaskan dulu 3 orang itu. Supaya ada fakta yang bisa diucapkan oleh istana bahwa kami demokratis, karena itu satu paket dengan pulangnya Habib Rizik. Kami nggak larang Habib Rizik. Demikian juga tiga orang kami itu sebetulnya ditahan untuk proses yang biasa aja. Sekarang mereka kami anggap bebas. Dengan cara itu, maka istana punya semacam legitimasi untuk nego dengan Habib Rizik berdasarkan syarat-syarat istana. Istana punya semacam kekuatan moral untuk mengundang Gatot supaya terima penghargaan. Yang terjadi nggak begitu kan?
Akhirnya Gatot menolak datang ke istana. Habib Rizik justru memberi istana persyaratan-persyaratan kan. Jadi terjadilah satu kekacauan karena tidak cerdas istana melakukan kalkulasi politik. Coba istana kasih konferensi pers, kita akan sambut Habib Rizik sebagai warga negara, kita akan terima Pak Gatot di istana, dan karena itu tiga tersangka politik ini juga harus kita anggap sebagai orang yang hanya memberi kritik pada pemerintah, bukan dalam upaya untuk makar segala macam. Maka terjadilah grammar baru. Ini nggak ada grammar. Akibatnya Habib bikin grammar baru, yaitu kasih persyaratan. Gatot Nurmantio bikin grammar baru, yaitu nggak mau datang. Jadi kacau jadinya kan. Ini sekali lagi karena kedunguan politik istana aja. Baik, ini Kak Husnul mengomentari video tadi saya ambil dari Front TV ya, ceramah tadi Habib Rizik ya, menyinggung ada tokoh-tokoh yang belum menyebut ya, nama-nama tokoh yang belum dibebaskan, termasuk ada juga ustazah ya, yang cuma karena nyebarkan ya. Yang dari Makassar. Iya, yang cuma gara-gara hoax Undang-Undang Cipta Kerja yang memang nggak hoaxnya, hoax semua pada waktu itu. Ya, ini silakan komennya ini Pak Husnul. Jadi balik lagi, ini Kak Rocky dan Kak Sarita, ada satu lagi nih, kok nggak enak ngomong gerombolan ya, state actor, Senayan apa kabarnya? Ini Senayan apa kabarnya ini, aktor-aktor Senayan melihat persoalan kita, karena Kak Rocky dari tadi ngomongnya istana melulu, tapi sebetulnya kan sudah jadi satu nafas itu istana sama senada seirama. Sekian kali-kali ada yang kemudian keluar dari gerombolan itu kayak gitu. Tidak kan, signifikan. Kayak gitu. Mungkin aja kalau ada niat baik, kan dulu 98 kan juga akhirnya kita dengan Senayan ya, selain dengan kabinet ya waktu itu. Nah, balik lagi sebetulnya sebagai satu kekuatan yang tadi tandingan, ya memang ada hubungannya, mau nggak mau memang ini kan dari mulai susah juga karena ada ketakutan-ketakutan. Jadi ini koalisi dari istana yang selalu kita bilang antara koalisi political oligarki dengan economic oligarki dalam konteks ini itu juga susah juga karena kelompoknya Habib ini kan atau kelompok-kelompok oposisi yang tadi dibilang ini bicara tentang moral etik, tentang keadilan, tentang dan sebagainya. Memang di dalam studi-studi tentang konflik resolution, negosiasi itu memang harus ada yang ditaruh di atas meja kayak gitu. Apa yang kita lakukan untuk kasus Aceh misalnya, kan ada partai lokal yang disetujui kayak gitu. Padahal di semua provinsi yang lain nggak ada partai lokal. Nah itu hal-hal yang bisa menjadi poin-poin negosiasinya itu apa. Nah, di dalam konteks ini sebetulnya HRS sudah bicara lama itu mengenai masalah dibebaskan dan sebagainya, termasuk juga dengan PS waktu itu ya. Jadi ini juga mungkin pembicaraan yang lama bagaimana yang ditangkap itu dibebaskan. Terakhir sebetulnya peran dari media di dalam konteks ini, cuma persoalannya media kan bagian dari istana juga. Nah ini jadi persoalan apakah termasuk media realita TV kecuali media ini media konvensional yang saya bilang. Tapi Kak Husnul, tapi anda sependapat kalau dikatakan Kak Rocky tadi sebenarnya banyak juga yang menduga jangan-jangan ini pulang karena sudah ada deal dengan pemerintah, makanya pemerintah sudah memperbolehkan pulang akhirnya. Yang saya tahu dari dulu dia selalu didekati yang dengan negosiasi sampai didekati dengan ancaman sampai kan kita tahu cerita-ceritanya bagaimana ditempelin di luar dan sebagainya seperti itu yang rumahnya di sana sampai kemudian ya tergantung sekarang kita percaya dengan skenarionya atau cerita siapa, narasi siapa yang kemudian bisa dipercaya oleh masyarakat secara luas. Tapi yang tadi dikatakan oleh Kak Rocky memang simbol dari HRS sebagai pemimpin pemersatu ya di dalam konteks itu yang waktu itu bahkan tidak hanya kelompok Islam aja loh yang hadir di 411212 kan non Muslim juga cukup banyak di dalam konteks pemersatu lah. Di sini sebetulnya kita bermimpi punya pemimpin yang bisa sila ketiga itu loh, persatuan Indonesia, bukan terus-menerus membangun bangsa yang terbelah, terus-menerus saya Pancasila, kamu tidak, saya Bhinneka, kamu tidak dan sebagainya seperti itu. Us and them di dalam konteks analisis ini menjadi sangat penting. Nah, mari kita duduk bersama kalau kita percaya bahwa kita ingin
membangun Indonesia Tapi seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi begitu kalau menurut saya, jangan dipersekusi lah para ulama. iya, tapi mungkin ke Kak Rocky lagi nih. Sebelumnya banyak yang khawatir jangan-jangan ini nanti Habib Rizik terus dikasih penghargaan juga atau apa, terus kita lihat fenomena bagaimana Prabowo Subianto jadi Menhan, selesai sudah pendukungnya melongo. Begitu. Nah, akankah ini bisa terjadi di Habib Rizik itu? Karena politik rezim Jokowi ini kan politik merangkul begitu ya. Semuanya dirangkul, sampai Senayan pun dirangkul semua. Semuanya dirangkul. Kalau bahasa Jawa namanya dipangku. Kalau konsepnya huruf Jawa itu dipangku dia mati. Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku dia mati. Hono coroko ya Bu ya? Ya. Nah ini apakah dipangku juga nih nanti Habib Rizik, entah dikasih apa gitu kayak pastinya dia seperti ikhtiar, Prabowo. ada ikhtiar, tapi apa istiqomah atau tidak itu urusannya Habib Rizik. Kira-kira nih gimana potensinya? Istiqomah tidak ini? Kak Rocky ngerti istiqomah kan ya? Ngertilah. Iya. Tapi kan dasar dari pangku-memangku itu adalah sogok menyogok. Betul. Orang bertanya mau disogok apa Habib Rizik? Sogok jabatan apa? Wakil Presiden, Menko Polhukam, segala macam itu. Menhan. Apa aja itu. Lain kalau rejim itu kelihatan utuh, stabil. Tapi kan Habib Rizik bisa membaca bahwa di dalam rezim ada keretakan fundamental. Bahkan ada saling amputasi di situ tuh. Jadi rejim yang linglung nggak bisa mangku orang yang kokoh tuh. Kalau dia mangku dia juga ikut jatuh kan karena dia udah linglung rejim. Tapi itu. Selama ini sudah banyak yang dipangkui loh Kak Rocky. Semua kan lawan-lawannya dipangku semua, mati semua. Tapi jangan Ada salah, orang analisis yang dulu. Yang dipangku itu memang yang linglung juga itu tadi. Misalnya yang dipangku adalah Fachri Hamzah dan Fadlizon. Ternyata dia jatuh juga dari pangkuan. Nah sekarang Istana nggak bisa tentukan Fahri Hamzah dan Fadlizon, tetap aja mereka ngoceh, kasih kritikan. Jadi Istana nggak punya kecerdasan untuk, tadi saya katakan, membaca psikologi publik. Fadlizon, Fahri Hamzah yang udah dikalungin putra mahkota, juga harus taruh kakinya di mak-mak, taruh kakinya di civil society. Karena melihat bahwa kursi Istana itu patah satu kakinya tuh. Jadi orang akan tiba pada kesimpulan yang sama. Apa Habib Rizik mau disogok dengan apa itu? Mungkin Habib Rizik yang tanya, saya mau sogok apa Istana supaya berhenti menjadi otoriter, berhenti menservis oligarki, berhenti mengeluarkan macam-macam undang-undang yang tidak Pancasilais. Kan tukar tambahnya begitu akhirnya kan. Jadi saya tidak melihat bahwa Istana masih mampu menyogok. Bukti terakhir sogokan itu gagal adalah kalung kehormatan buat Gatot Nurmantio. Itu gagal kan. So itu sogokan yang gagal. Jadi mungkin Istana frustrasi bahwa teknik sogok menyogok itu tidak ampuh rupanya itu, dan sekarang mereka juga cemas. Saya kira mengalami psikosomatik semua itu kabinet karena dua peristiwa ini, yaitu Habib Rizik pulang dengan gegap gempita, maka Istana pasti mulai mules. Kedua, Gatot menolak untuk hadir, Istana juga langsung tensinya naik, dan orang yang tensi naik itu bisa nggak stabil analisisnya tuh. Kalau Kak Rocky sendiri mau nggak dipangku nih biar nggak ngoceh terus? Iya, kalau kamu hendaki itu saya dikasih menteri apa? Ya, Rahma yang nawarin mau pangku saya atau nggak, kalau Kak Rocky Menteri Urusan Peranan Wanita. Itu dengan sangat terhormat saya iyain semuanya. Baik. Mbak Sarita, kalau menurut saya Kak Rocky harus menjelaskan juga sejauh mana Istana ini masih memiliki yang selama ini tesis akal sehat itu. Udah lama hilang apakah itu. Dia embracing expertise, embracing science, political science, social science untuk psikologi politik kayak gitu. Itu apakah melakukan itu atau anti intelektual kayak itu, sehingga orang nggak enak juga ya, bukan orang yang cerdas yang memberikan masukan-masukan di sana. Memang kalau ada kecerdasan di Istana, maka seluruh orang yang saya tadi itu nggak akan terjadi. Jadi persiapan untuk menjemput Habib Rizik pun nggak dipikirkan. Potensi Gatot tidak hadir pun nggak pernah diantisipasi.
Jadi memang Tidak sejumlah ditinggalkan. kedunguan memang tidak bisa dihapus dari istana tuh. Itu poinnya di situ selalu tuh. Nggak ada analis di situ tuh yang mampu untuk bikin kalkulasi mana yang praktis, mana yang strategis. Nggak ada orang yang bisa menyumbang cara berpikir yang out of the box di situ. Akibatnya gagal semua kan. Seluruh perencanaan istana untuk contain Habib Rizik gagal. Seluruh upaya istana untuk membujuk Gatot Nurmantio juga gagal. Kenapa dia gagal? Karena tidak ada kecerdasan. Kenapa tidak ada kecerdasan? Karena percaya pada keangkuhan itu. Orang angkuh itu nggak anti intelektual. Jadi itu betul. Kusnul tadi itu ada semacam semangat anti pikiran di istana. Nah ini sekarang mereka tiba pada hukumannya itu anti pikiran, maka dia sekarang bingung. Lalu mau cari pemikir, udah nggak ada pemikir di situ tuh. Semua pemikir udah kabur dari istana tuh. Yang ada adalah pengikut, dan pengikut itu tidak bisa berpikir. Nah ini mungkin ke Kak Kusnul ya, tadi ngatakan kalau menjadi elit tandingan, tapi HRS ini kan tidak punya partai politik, otomatis jadi dilirik oleh politik-politik tandingan lah, elit-elit politik tandingan lainnya. Nah ini kira-kira apa peranan Habib Rizik ini? Cukup potensial tidak untuk jadi itu kingmaker tadi kata? Bisa kingmaker, bisa juga aktor. Kalau di Indonesia kan sebetulnya presiden yang hari ini juga bukan aktivis partai. Gubernur, bupati, wali kota juga banyak yang bukan aktivis partai. Tinggal kita lihat aja, kita ikuti aja apa yang akan terjadi di dalam proses-proses negosiasi itu. Tapi paling tidak dia pasti bisa menjadi kingmaker kalau dilihat dari kemampuan memobilisasi massa gitu ya. Sami'na wa ta'nanya pengikut-pengikut yang langsung, yang tadi saya bilang loyal, dan itu loyalnya kan beda dengan loyal karena uang, loyal karena disuap, loyal karena percaya kayak gitu. Iman itu tadi itu berbeda, karena loyal karena loyalnya kepada Habib Rizik kan berani mati, jihad kayak gitu kan. Di dalam konteks ini jangan nanti disalahkan lagi jihad berani mati, karena konsep di dalam Islam kan demikian. Nah tinggal tergantung bagaimana partai-partai politik yang dalam tanda petik oposisi, tapi hari ini siapa? Tinggal ke PKS saja kan. PKS sama siapa sekarang yang di luar? Ya kalau ada partai baru, partai umat, tapi nanti itu juga bisa dijegal karena administrasi dan sebagainya. Masyumi, partai Masyumi. Oh, Masyumi reborn kayak gitu ya, Masyumi baru. Ya nggak tahu kayak gitu. Toh di dalam kekuatan-kekuatan politik itu kan belum tentu kekuatan yang politik yang kecil selalu kalah dengan kekuatan politik yang besar. Tergantung, kalau dia kuat dengan tadi itu moral etiknya dan sebagainya, jalan untuk merebut kekuasaan itu bisa saja terjadi. Banyak yang mengatakan jika HRS gabung ke partai politik tertentu justru akan menurunkan reputasinya begitu. Ya kita kan selalu begitu ya, tapi saya bilang sekarang orang-orang baik di Indonesia masuklah ke partai politik, karena merebut kekuasaan itu memang kekuatan institusinya, lembaganya itu adalah partai politik. Kalau kita tinggalkan orang-orang baik meninggalkan partai politik, ya akhirnya orang-orang yang tidak baik yang mengurus partai politik. Nah ini juga LSM biasanya selalu yang anti partai, masyarakat yang anti partai. Kita itu jadi presiden harus dari partai, kemudian merebut gubernur, merebut kekuasaan harus dari partai. Tapi kondisi partai kita dikuasai oleh tiga kembar oligarki. Makanya sebetulnya kalau tadi panjang lebar, sebetulnya itu sudah ada ini istana hari ini yang tadi itu, selama dia masih sumum bukmun umyum fahum layar jiun, bukan layar jiun, layak kilun. Istilahnya Kak Rocky, layak kilun, nggak pakai otak, nggak pakai pikiran, nggak pakai akal. Jadi itu ada, sudah buta mata, buta tuli, nggak mau dengerin, nggak pakai akal pula kayak gitu. Nah kalau itu terjadi, insya Allah yang baik akan menang. Nah ini menarik soal partai politik bilang tadi. Budek dongo. Kenapa? Kayak dong. Bahasa Betawi namanya budek dongo. Budek dongo, ya itu nggak pakai akal. Jadi layak kilunnya itu nggak pakai akal kayak gitu. Nah, ini penting menurut saya. Mari, sebetulnya saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kan dulu selalu ngomong, mahasiswa jangan masuk partai. Kalau saya enggak. Hei mahasiswa yang baik-baik, yang pinter-pinter, anak BEM-BEM yang pinter, anak-anak senat yang pinter, masuklah ke partai. Supaya partai kita itu menjadi partai yang cerdas, bukan partai yang dikuasai oleh para
pencari rente, terus kemudian yang orang cuma mau mengambil kekuasaan dengan cara mudah, liberal Machiavellian. Tapi Kak Kusnul, saya potong karena yang di partai politik saat ini juga dulu mahasiswa-mahasiswa, aktivis-aktivis yang dulu juga baik loh. Tokoh-tokoh juga seperti Mahfud MD dulu juga kita tahu ya sebagaimana kapasitasnya seperti itu. Banyak tokoh-tokoh lainnya bahkan aktivis. Tidak ngejamin juga setelah masuk partai politik ya sama aja kan. Jadi yang harus dirubah ya, itu mau nggak mau akhirnya urusan ini ya, urusan yang tadi saya bilang bagaimana kita kuat masuk di dalam sistem. Saya dulu waktu masuk KPU juga cukup banyak teman-teman aktivis, oh nggak mungkin kamu masuk di KPU, nggak rusak sistemnya bla bla bla. Tergantung. Akhirnya selain kita punya niat yang baik, selain kita membangun jaringan ya, jadi network yang baik seluruh Indonesia, mengajak kekuatan-kekuatan politik secara bersama-sama, mengajak yang tadi jangan anti intelektual, jangan yang kayak gitu-gitu. Menurut saya sih ini cuma kalau ditanya, oh ini 1, 2, 3, 4 yang dikatakan baik, saya jadi menyaksikan jangan-jangan pandangan kita yang salah dulu. Kita nggak tahu yang mana yang benar kayak gitu kan? ya. Nggak tahu lah, wallahu alam kalau itu. Tapi saya yakin kalau banyak orang-orang baik masuk ke partai, masuk ke kekuasaan, insya Allah nanti akan ada ujungnya di dalam konteks itu. Saya harus yakin kayak gitu. Kalau enggak, ya udah, ngapain kita berpolitik, ngapain kita membentuk negara, ngapain kita berkontestasi dan sebagainya. Ya memang membutuhkan waktu. Apa yang terjadi di Amerika kemarin kan luar biasa itu, gimana Trump versus Biden dan Kamala Harris kayak gitu kan. Sebetulnya itu kacamata, tapi di sana sudah 240 tahun lebih. Kayak gitu, kita baru belum 100 tahun. Baik, ini Kak Rocky, ya tadi itu sebenarnya dulu juga yang baik-baik saja, tapi ya seperti kata Mahfud MD kan, malaikat pun berubah masuk sistem. Enggak, saya kenal mereka yang Rahma anggap baik dari awal sebetulnya nggak baik. Saya cukup tahu watak-watak itu. Dan Rocky berani ngomong kayak gitu, saya tadi enggak ya. Iya, saya bisa prediksi itu siapa yang bisa merubah, siapa yang akan diubah itu. Kan masyarakat sipil dari awal sebetulnya kita kasih semacam izin dalam tanda petik, semacam tacit agreement untuk masuk ke istana dalam upaya mengubah supaya kasih logika civilian values di istana. Yang terjadi mereka justru cari suaka di situ kan, suaka politik juga suaka ekonomi. Jadi itu soalnya kan, berebut jadi komisaris akhirnya kan, dan jadi buzzer di situ. Nah mereka ini dari awal saya tahu watak. Bahkan ada intelektual juga banyak loh, pengamat-pengamat yang akademisi yang dulu ilmunya. Yo, akademisi Rahma kan sebut bukan satu berarti aja, benar. saya tahu semua watak itu tuh. Yang memang originsnya tidak kuat secara mental, tidak kuat secara ekonomi godaan, tidak kuat secara logika itu. Karena itu dia mudah sekali dipatahkan, begitu masuk melewati pintu pertama istana, dia udah berubah mentalnya. Termasuk Prabowo dong Kak Rocky? Ya Prabowo ada dalam upaya untuk bargaining sebetulnya. Nah karena itu saya kasih contoh misalnya. Waktu Prabowo bertanding dengan Jokowi, saya menjadi kritisi pada Jokowi. Karena saya kritik Jokowi, orang anggap saya pro Prabowo. Padahal nggak ada saya pro Prabowo, saya kritik Jokowi. Jadi citra orang menganggap bukan, saya kritik pada Jokowi. Waktu Pak Prabowo masuk, 12 jam pertama, 12 menit. Enggak, 12 menit. Kau bilang 12 menit. 12 menit saya langsung kritik Prabowo. Bahkan saya bilang, ini kalian itu keluarin dong. Bahkan saya sebut usir aja Pak Prabowo. Kenapa masuk di situ tuh? Waktu saya kritik Prabowo, saya nggak dianggap pro Jokowi. Kan aneh kan? Tetap saya dianggap anti Jokowi juga. Jadi otak-otak istana itu memang nggak bisa melihat secara tajam distingsi antara kritik dan mendukung, antara kritik dan menghina. Nah itu yang terjadi hari ini sebetulnya. Kalau soal siapa mampu, siapa nggak mampu. Tapi Kusnul masuk di situ di KPU saya nggak ragukan karena saya kenal dia. Saya satu kelas dengan Kusnul. Saya tahu kemampuan dia untuk otonom, nggak peduli dengan kiri kanan. Jadi orang seperti Kusnul, ya udah dari awal saya percaya dia bisa lakukan sesuatu di KPU.
Tapi ada orang-orang yang memang dari awal kita tahu bahwa ini masih tenggelam di dalam kubangan kekuasaan itu. Dalam kolam. Iya pasti itu. Tapi ya kembali lagi, ini tidak bisa kehadiran kepulangan Rizik ini tidak bisa dengan masanya ya, dengan pendukungnya tidak bisa dipisahkan dengan kontestasi 2024 karena ini suatu yang sangat potensial begitu ya. Nah, tentunya sudah salah satunya yang datang tadi Anies Baswedan sudah mulai, kita tahu bahwa HRS ini punya hubungan dekat juga ketika pilkada. Nah, Prabowo juga seperti itu. Bahkan waktu kampanye dulu saya ingat Prabowo pernah mengatakan salah satu janji kampanyenya akan memulangkan Habib Rizik, akan menjemput dengan jet. Tapi kayaknya pulang sendiri akhirnya dan nggak komen. Nah ini tampaknya yang berhasil mendapat kredit, mendapat poin ya. Ini antara Prabowo dan Anies tampaknya lebih Anies ya, karena Prabowo sudah diam saja kan ketika Habib Rizik pulang. Ini tidak, Anies langsung jemput bola ini. Iya betul. Siapapun, bukan sekedar Prabowo Anies, partai apapun akan melirik Habib Rizik karena soal kuantitatif, soal statistik. Pendukungnya itu kan diincar sebetulnya kan. Jadi itu soalnya tuh. Pasti Habib Rizik mengerti itu tuh. Bahkan kalangan minoritas juga menghitung. Tapi saya mau baca bahwa Habib Rizik identitas politiknya adalah Islam itu. Tetapi Habib Rizik tahu kalau identitasnya diunggulkan di dalam wilayah Islam, tentu ada hal-hal lain yang bisa jadi problem kebangsaan. Karena itu identitas politik Habib mulai dia pidato pertama turun adalah kebangsaan, dan itu yang mungkin membuat orang justru khawatir bahwa dia akan ambil fraksi Islam sekaligus fraksi kebangsaan. Kan kita tahu politik Indonesia itu selalu lebih banyak di tengah, di dalam kurva Bell-nya tuh. Yang terlalu kanan itu justru sedikit sekali, yang terlalu kiri justru sedikit sekali. Nah Habib mempelajari itu. Saya kira 3 tahun dia mengasingkan diri, dia belajar juga tentang potensi untuk menghasilkan dukungan itu. Tapi Kak Rocky, apakah mungkin Habib Rizik ke tengah begitu? Sementara sudah image-nya itu sudah sangat ke kanan ya. Apalagi Habib Rizik ini banyak pendukungnya, tapi jangan lupa banyak musuhnya juga, atau banyak yang memberi kesan negatif juga loh kepada Habib Rizik. Karena itu saya terangkan, Habib mempelajari itu. Kan dia apakah bisa begitu ya? Karena kan sudah dikenal ini yang menumbangkan Ahok lah, apalah sudah, bahkan ada semacam dendam politik lah dari kalangan yang lain ya terhadap Habib Rizik ini. Memang dendam sangat tidak itu, suka lah ya. Itu udah ada yang melaporkan. Yang melaporkan lagi. Iya melaporkan kan udah mulai ada kan di Polres. Begitu Habib Rizik tiba, laporan masuk. Jadi tampaknya tidak mungkin Habib Rizik akan bisa ke tengah gitu maksud saya. Kalau menurut saya iya. Kak Kan Rocky, Kak Sarita, coba dicek sebetulnya latar belakang Habib Rizik yang pernah sekolah di apa tuh? Sekolahnya apa dulu? Yang Kristen itu? Kristen atau Katolik? Iya, sekolah Kristen, sekolah apa itu? Iya, sekolah. Nggak, maksudnya dia sebetulnya punya by training, dia sebetulnya punya bagaimana interfit dialog di dalam konteks itu, dia paham dengan itu. Nggak sulit kalau menurut saya. Gini ya Rahma, sebagai seorang pemimpin, dia menghendaki spektrum dukungannya meluas. Jadi kalau dia katakan tidak mungkin, itu artinya dia bukan pemimpin itu kan. Padahal dia tiba di sini ketika politik Indonesia terpecah tuh, divided nation terjadi tuh. Disebabkan oleh siapa? Oleh kepemimpinan Pak Jokowi yang gagal untuk menyatukan bangsa. Sekarang Habib Rizik mau eksploitasi itu, maka dia juga akan gagal jadinya kan. Oleh karena itu, pikiran terbaliknya adalah Habib Rizik pasti akan berupaya untuk jadi tokoh bangsa itu. Itu logikanya. Bagi orang yang ingin memimpin, ya itu pasti harus dilakukan itu kan. Nah sekarang soalnya adalah kaum minoritas membaca sinyal itu melalui siapa dan tentang apa dan isinya apa. Itu yang ditunggu orang tuh. Nah saya kira Habib Rizik juga tahu itu. Sebelum istana mempolitisir lagi soal-soal politik identitas kan. Jadi sebetulnya logika power itu sudah bekerja sejak Habib Rizik tiba di bandara. Dia tahu peta politik, mana yang kanan, mana yang tengah, mana yang kiri itu. Tentu dia punya kalkulasi sebagai orang yang sudah jadi tokoh politik untuk memanfaatkan sumber daya itu
bagi teori kepemimpinannya itu kan simpel aja kan. Ya, Kak Husnul, apakah langkah Habib Rizik ini bisa dihentikan? Karena sebelumnya banyak juga yang berjuang ya, berjuang untuk melawan istilahnya ketidakadilan begitu. Contohnya tadi itu Syekh Ganda Nainggolan, tokoh-tokoh kami dan lain-lain dengan narasi-narasinya, tapi kan terhenti langkahnya begitu. Apakah Habib Rizik juga hampir terhenti dengan di umroh kemarin ya, dengan kasusnya tadi? Apakah ini nanti pemerintah akan tentunya tidak tinggal diam begitu, akan dihentikan lagi nih langkah-langkahnya. Kali ini akankah Habib Rizik terhenti lagi seperti yang lainnya? Kalau menurut saya, kalau hasilnya ya, itu tergantung kepada banyak variabel. Tapi kalau sebagai pejuang mencari kebenaran, pejuang untuk keadilan, pejuang mengurus yang kayak gitu, itu akan selalu ada dan ada lagi. Satu misalnya dimasukkan penjara, tapi nanti akan muncul yang lainnya dan sebagainya. Menurut saya secara politik itu akan naik muncul lagi, ditangkap lagi, muncul lagi, ditangkap. Kontestasinya kan begitu. Kontestasi yang terjadi di dalam politik kan selalu begitu. Dan itu akan selalu siapa yang menang, nanti siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah di dalam perebutan kekuasaan. Menurut saya itu biasa saja di dalam politik. Cuma hari ini sejauh mana ya tergantung apakah akan mengumpulkan semua resource. Jadi semua sumber-sumber kekuasaannya, jaringan politiknya, kemudian juga berkoalisi dengan kelompok-kelompok yang tepat. Yang tadi itu apakah cukup hanya sebagai kingmaker ataukah dia langsung terlibat di dalam partai-partai di dalam konteks itu. Tapi masalahnya menurut saya tidak Habib Rizik nggak perlu menunggu sampai 2024. Dia bisa langsung bicara tentang bagaimana nih dengan undang-undang omnibus, bagaimana ini dengan segala macam persoalan yang hari ini dihadapi oleh rakyat Indonesia. Menurut saya dia bisa mengambil start dari situ. Tidak harus menunggu sampai 2024 siapa yang akan dijadikan yang masuk istana. Enggak. Menurut saya akan kita harus lihat terus-menerus ini ya, kepolitikan di Indonesia, konflik-konflik apa yang akan terjadi, kira-kira perjuangan apa yang akan terjadi di very near future kayak gitu ya, dalam hari-hari berikut ini. Ya. Nah, itu menurut saya istana harus dibisiki itu Kak Rocky. Mau bikin beres republik ini atau mau apa kayak gitu dengan bangsa yang terbelah hari ini. Ya Kak Rocky, lepas dari berbagai kontroversinya ya Habib Rizik ya, tapi saat ini yang di belakang mungkin banyak kontroversinya ya Habib Rizik, tapi saat ini orang tidak melihat itu semua. Karena fokus orang saat ini adalah masalah yang lebih besar ya, itu yang masalah yang dihadapi saat ini terhadap begitu banyak ketidakadilan mungkin yang dirasakan oleh beberapa pihak begitu ya. Karena mungkin kalau bagi buzzer sih adil sekali mungkin ya, atau bagi orang-orang yang memperoleh keuntungan begitu. Tapi bagi orang yang lainnya ini ketidakadilan. Nah, si Habib Rizik ini menjadi contoh keberanian melawan begitu. Tetapi tentunya ini ada lawannya juga dibungkam juga begitu. Kita tahu viral kemarin ya foto anggota TNI, prajurit TNI yang menyatakan menyanyikan lagu dukungan begitu ya ke Habib Rizik, sudah viral fotonya lagi di borgol begitu. Ya. Syahganda di borgol, ustazah di borgol. Nah, ini kira-kira masyarakat akan kemana? Akankah mereka takut dengan borgol-borgol itu ataukah terbakar dengan semangat Habib Rizik? Gini, tentu secara matematis istana berupaya lagi untuk menghalangi Habib Rizik masuk di dalam wilayah publik dan dia potensial jadi pemimpin. Itu watak kekuasaan begitu, halangi pesaing itu tuh. Poin saya adalah yang harus dihitung istana bukan cara menghalangi Habib Rizik, tapi cara meyakinkan publik bahwa Habib Rizik bukan pemimpin. Itu soalnya. Bagaimana caranya? Gampang. Tunjukkan bahwa istana lebih punya moral standing, lebih punya leadership daripada Habib Rizik tuh. Selama itu nggak ada gunanya menghalangi Habib Rizik. Karena poinnya adalah meyakinkan publik bahwa Habib Rizik bukan pemimpin. Bahkan harus disebut Habib Rizik itu pecundang, Habib Rizik itu penakut, segala macam. Itu hanya bisa terjadi kalau istana perlihatkan bahwa dia bukan pecundang, bahwa presiden punya moral standing di atas Gatot, di atas Habib Rizik. Kan itu soalnya tuh. Saya pendapat bahkan menurut saya sih sebenarnya membesarkan Habib Rizik ini karena dulu FPI sempat negatif ya kesannya ya di publik. Saya dulu anti FPI. Banyak orang yang anti FPI harus diakui juga. Karena dulu
waktu peristiwa Monas, dan itu yang menyebabkan Habib Rizik di penjara karena lakukan kekerasan tuh, melakukan rahasia tanpa hukum itu. Dulu saya betul-betul tidak suka dengan FPI. Banyak orang yang seperti Kak Rocky, tapi kemudian menurut saya justru yang membesarkan Habib Rizik itu sendiri adalah pemerintahan Jokowi dan Ahok. Rezim. Memang. Jadi kalau tadi ya Kak Rocky, saya Iya. sempat bertanya itu kepada Habib tentang masalah ransacking gitu ya. Jadi gimana dia ini? Ternyata sebelum melakukan itu, Habib Rizik itu ternyata menulis surat. Jadi menulis surat ke polisi, menulis surat ke DPR. Jadi kalau dan mengancam kalau tidak melakukan apa-apa maka kayak gitulah dia melakukan itu. Ternyata begitu. Saya pikir dia langsung datang, langsung ransacking kayak gitu ya. Yang dia lakukan itu ternyata enggak. Jadi dia tulis surat, dia ini. Kan awalnya memang begitu kan. Itu jadi kenapa ada kekerasan? Habib Rizik terangkan bahwa kan kita udah minta polisi, kenapa polisi nggak bubarin? Kenapa polisi tidak lakukan rahasia? Jadi itu yang terjadi sebetulnya tuh. Tapi kemudian peristiwa 212 mengubah cara istana melihat Habib Rizik itu. Bahwa dia adalah ancaman secara politik. Nah, saya ingin bantah itu karena nggak fair. 212 bahkan di black out dari media massa itu. Saya bilang, saya ingin tahu apa itu 212 karena itu hak saya untuk tahu, jangan di black out oleh pemerintah itu. Lalu orang bilang saya pro 212. Bukan, saya pro hak saya untuk tahu 212 dan saya pro hak 212 untuk mengucapkan pikirannya. Itu demokrasinya begitu mestinya. Jadi jangan halangi itu. Nah, saya hanya menegakkan dalil-dalil bernegara yang sehat sebetulnya. Itu aja. Ya. Jadi sekali lagi kita masuk di dalam berbagai kesulitan kalau kita mau menganalisis politik dari perspektif keadilan itu, dari perspektif etika. Karena istana itu defisit dalam dua hal itu, ethics dan justice. Jadi dengan sendirinya sorotan kamera itu pindah ke Habib Rizik, pindah ke Gatot Nurmantio. Apakah mereka berdua orang suci? Memang bukan orang suci. Tetapi yang ada di istana itu betul-betul laknat dalam pengertian perbandingan politik kan. Nah, karena itu publik menganggap bahwa lebih baik yang dua ini. Saya nggak bilang dalam pengertian agama, tapi persepsi publik menganggap istana itu adalah sarang kecurangan, sarang injustice. Jadi legitimasi istana tergerus sendiri oleh kebijakan-kebijakannya yang kontroversial sekaligus tidak etis itu, memaksakan omnibus law itu artinya ini undang-undang yang tidak memperoleh persetujuan tapi mau dipaksakan. Jadi dari awal ini undang-undang yang dimaksudkan untuk kepentingan karena istana memaksakan. Kan itu udah secara akhlak buruk kan. Lalu orang pergi pada contoh akhlak yang ingin diucapkan oleh Habib Rizik. Kasih kesempatan dia lakukan revolusi akhlak. Gatot datang dengan teori solusi moral. Kasih kesempatan Gatot lakukan tesisnya itu. Jadi biarkan semua oposisi itu tumbuh untuk membesarkan kebangsaan ini tuh. Jadi itu yang sering saya katakan bahwa istana ini nggak punya cara melihat yang lengkap dan lebar. Udah pendek, dangkal pula cara melihatnya kan, itu soalnya. Ya, saya ke Kak Husnul ya, masih misteri sebenarnya bagaimana Habib Rizik pulang justru di momen-momen yang sebenarnya krusial saat ini. Mengapa saya katakan krusial? Saat ini pemerintah sedang digempur demo-demo soal Omnibus Law, ya kan? Satu. Kedua, sudah deket-deket 212 nih, sebentar lagi Desember. Ketiga, kok Habib Rizik bisa pulang di hari pahlawan begini? Ini ada apa sebenarnya begitu? Ya di politik kan selalu pinter mencari momentum. Itu sih biasa saja dicari pas kenapa pulang. Tapi ini akan menjadi PR yang berat tampaknya buat pemerintah ya, karena akan menghadapi. Tadi sebetulnya kalau Kak Rocky bilang tentang apakah istana itu to serve the people interest, kepentingan rakyat yang baik itu tadi, yang adil, yang dengan etika, atau dia to serve the capitalist interest kayak gitu kan, kepentingan para bandar, kepentingan para oligark kayak gitu. Ya itu dikontestasikan. Kalau sekarang ada kemudian pemimpin kontestasi itu ya selalu akan ada. Dan semuanya mau istana menggunakan momentum maupun oposisi menggunakan momentum itu sebetulnya kecerdasan masing-masing di dalam langkah-langkah politik saja. Itu strategi politik ya jelas dong 212 pasti akan lebih heboh nanti dengan adanya HRS.
kalau boleh ya. Cuma nggak tahu ini dapat izin atau enggak. Tapi persoalannya demonstrasi kan atau kumpul-kumpul kayak gitu kan cuma pemberitahuan. Undang-undangnya kan cuma mengatakan pemberitahuan, bukan minta izin. Diizinin atau tidak, asal sudah memberikan pemberitahuan ya sudah. Dan menurut saya ini akan lebih menarik. Makanya politik in the near future akan lebih seru sebetulnya. Kita lihat ini gitu. Nah, ini menarik, akan lebih serukah begitu ya Kak Rocky ya? Karena sebelumnya sudah ada suara ya agar Monas itu kemudian dikelola oleh pusat. Begitu ya. Jadi yang ngasih izin yang ngasih pemberitahuannya. Ya, ini disuarakan lagi nih. Ya kan, satu. Kedua tadi itu ya, soal pemerintah jadi semakin oposisi terhadap Anies Baswedan begitu, karena menganggap wah Anies dapat kawan lagi nih gitu kan, dapat Habib Rizik begitu. Makanya mengatakan wah ini tidak, Megawati mengatakan Jakarta amburadul, ini nggak intelektual seperti itu kan. Nah ini sudah jelas, ini tampak sudah semakin serunya kontestasi politik ya Kak Rocky. Itu kan kontestasi lagi, itu aura kekuasaan udah pindah, itu nggak ada kontestasi, udah selesai, tinggal penalti belum? Sudah penalti belum? Ya karena itu peluitnya udah ditiup, jadi sebetulnya orang udah nggak antusias lagi untuk melihat kompetisi itu, karena istana sebetulnya udah lame duck gitu, dari sejak Omnibus Law dia udah jadi bebek yang lumpuh sebetulnya. Udah offside. Karena itu soal. Jadi saya malas menganalisis lagi kalau itu kompetisi itu. Jangan dong. Iya, faktanya begitu kan, seluruh peralatan politik istana udah dikeluarkan dan ujungnya adalah gagal menghalangi Habib Rizik, artinya gagal membaca politik oposisi, gagal membujuk Gatot, artinya gagal mengetahui isi pikiran dari kami itu. Nah istana yang nggak tahu isi pikiran dari oposisi itu artinya istana yang udah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan legitimasinya. Ya. Terakhir ini Kak Rocky, prediksi Kak Rocky kira-kira dukungan Habib Rizik ini dilabuhkan kemana ya? Apakah ke Anies Baswedan lagi begitu, ataukah ke justru seperti kata Kak Husnul bisa juga dia yang jadi aktornya atau maju dalam kontestasi politik? Itu kan soal jumlah energi yang tersimpan pada masing-masing orang. Berapa banyak energi yang tersimpan pada Anies, berapa banyak energi yang tersimpan pada menantang lain, pada calon-calon partai, kan cuma soal itu kan. Tapi itu nggak penting lagi sebetulnya, karena bagi saya adalah mengupayakan agar supaya kekuasaan itu berubah dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Tetap kembali lagi seperti itu. Hati-hati lo dipangku nanti. Baik, yang terakhir Kak Gusnul, silahkan mungkin closing statement ini. Yang terakhir ini, kita udah 1 jam pas. Ya sebetulnya kembali lagi, coba kita kembali lagi dulu, namanya pemimpin, para pendiri bangsa itu kan cerdas-cerdas gitu loh kalau berpolitik kayak gitu. Kenapa kita tidak mau belajar dari sejarah bangsa kita? Ya jadi di BPUPK, di Jakarta Charter, di PPKI, di yang namanya kita bicara narasi, membahas persoalan bangsa itu begitu kompleks dengan cara cerdas, dengan pikiran cerdas untuk negara Republik Indonesia. Nah, mari sebetulnya sekarang ini yang tadi dikatakan oleh Kak Rocky, istana telah gagal di dalam mempersatukan persatuan Indonesia itu, negara yang terbelah, tapi walaupun itu tidak hanya cuma Indonesia ya, sama juga dengan apa yang dilakukan Trump terhadap Amerika Serikat, ya kayak gitu. Nah, ini kesempatan sekarang, siapa kemudian nanti seorang pemimpin kalau pakai constitutional path gitu ya, jadi jalan konstitusi ya 2024. Tapi kan ada ekstra konstitusi, biasa saja di dalam politik, kita lihat aja nanti. Ya, ini mungkin saya tambah lagi ke Kak Rocky nih, gara-gara Kak Husnul jadi nambah lagi nih. Tadi dikatakan nih kan dulu kita punya tokoh-tokoh hebat begitu. Nah ini yang saya jadi, kita semakin tahun semakin merdeka, tampaknya tidak semakin baik ya. Dulu kita ada tokoh-tokoh semacam Hamka, Bung Hatta, tokoh-tokoh besar, intelektual. Nah ini yang kita tampaknya miskin saat ini ya Kak Rocky. Ya karena kita nggak miskin. Profesor-profesor banyak yang masih bagus dan meluap-luap kecerdasannya. Dosen-dosen di UI juga masih cukup. Walaupun maksudnya yang lain mempunyai integritas yang sama seperti dulu. Iya, ada banyak tokoh-tokoh daerah saya ketemu macam-macam.
masalahnya adalah yang beginian ini dianggap sebagai virus oleh istana. Itu kan cuman itu soalnya kan. Jadi yang masuk istana itu, coba Anda lihat, yang masuk istana itu mediocre semua. Mediocre. Yes, penasehatnya lah, tokoh-tokoh mudanya di situ, yang disebut penasihat apa? Tapi enggak juga Milenial. Pak Rocky. Segala macam. Milenial. Milenial. Enggak juga. Milenial. Zaman dulu beda juga penantangnya juga. Zaman dulu misalnya Hamka berani. Kalau zaman sekarang ini kayaknya udah dirangkul ya. Semua udah dirangkul jadinya oligarki semua. Nah ini enggak seperti dulu. Enggak semua begitu, sih, masih Nggak ada. begitu. Kita harus kasih harapan bahwa ada hope. Yes. Hmm. Jadi tetap stok kita di luar istana tuh banyak. Itu tersedia. Yang ada di istana justru bagian yang paling buruk dari yang dianggap elit, itu yang terjadi itu. Ada keahlian teknis. Tapi kemana itu sekarang orang-orang itu? Apa takut diborgol atau apa begitu kan? Kalau dulu kan kita punya tokoh-tokoh besar begitu yang menjadi apa ya, hope dari masyarakat. Yang beredar di non mainstream media kan mereka juga kan. Yang Rahma undang setiap minggu di realita Rocky TV. dong. Ya saya diundang sesekali aja. Jadi tetap Saya baru bangsa pertama ini ada kali nih. stoknya tuh. Cuman masalahnya Pak Husnul jadi member baru sekarang. kan masalahnya adalah stok pemikir itu ada, stok pikiran ada. Cuma soalnya istana memilih untuk tidak menginvestasikan pikiran. Dia memilih menginvestasikan beton. Itu soalnya kan. Beton itu nggak perlu pikiran. Itu orang teknis bisa lakukan itu. Tapi bangsa yang tidak dididik dengan argumentasi, itu cuma jadi tukang aja kan. Jadi yang di istana apa? Ya tukang. Iya. Bahkan teknisi ya. Bukan teknokrat. Kalau teknokrat masih ada sistem berpikir itu. Ini teknisi yang disuruh-suruh aja tuh. Ngumpulin bahan, bikin jalan tol, nanti siapin pita karena saya mau gunting pitanya tuh. Lalu apa susahnya lakukan itu? Bikin kalkulasi yang sederhana, utang itu gampang sekali kan? Ekonomi investor. Ekonomi juga gampang. Kita mau minjem, tapi internasional bilang iya, tapi bunganya tinggi. Oke, bunga tinggi. Apa susahnya tuh? Nggak ada nego kan untuk dapat bunga yang rendah. Karena publik kreditur tahu bahwa kita butuh. Oleh karena itu dipaksa bayar bunga tinggi pun kita lakukan. Itu cuma soal teknis biasa. Jadi bukan datang dari kecerdasan seorang teknokrat untuk lakukan negosiasi bisnis. Nggak ada pikiran itu tuh. Jadi kalau menurut Kak Rocky ini yang amburadul bukan Jakarta ya, tetapi istana nih secara intelektual. Ya istana, koalisi istana yang amburadul. Istana. Memang koalisi istana itu yang amburadul. Semua mereka yang datang ke talk show itu kan bergelimpangan karena nggak ada pikiran itu kan. Dengan mudah dipatahkan oleh Asfinawati, dipatahkan oleh Uceng, dihajar oleh Hari Asris, dibully oleh Rizal Ramli, dan nggak bisa berkutik gitu. Lalu nanti setelah selesai debat, ribut di Twitter, gini. Yang diserang adalah pribadi itu. Padahal otaknya selama berargumentasi itu dilumpuhkan, lalu marah lewat Twitter. Kan itu yang terjadi. Itulah mental istana itu. The mediocre selalu bekerja di dalam sistem yang melemahkan intelek bangsa. Karena kan istana anti pikiran, cuma itu soalnya. Dari awal istana anti pikiran. Waduh. Junto anti intellectuals. Baik, mungkin terakhir sedikit lagi nih, barangkali ada ditambahkan Kak Husnul. Ya ditambah lagi anti pikiran, anti intelektual, lack of policy debate, apalagi ditambah lagi lack of gender perspective, Yeah. lack of ya gitulah sama. Ya semua udah itu tadi. ada di dalam satu buku. Bukunya namanya The Encyclopedia of Stupidity itu. Civility. Makanya Stupidity. sekarang kita No. Stupidity. Encyclopedia of Stupidity. stupid. Kalau bahasa Kak Rocky, dungumiti. Udah cukup Pak. Ya, makasih. Kayaknya udah Makasih cukup Kak ya. Husnul. Karena kalau ditambahin nggak selesai. Nanti Tambah-tambah Kak terus. Rocky punya terminologi baru, saya kepingin balas lagi dengan terminologi. Nanti dibalas lagi nggak ada selesai sampai akhir. Tadi Ya, Pak. selesaiin di Barreskrim. Sama. Oke ya, Rahma. Ya, Oke. terima kasih Kak Rocky, terima kasih Kak Bye, Husnul Rahma. ya. Ya, terima kasih juga ya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen untuk mengasah intelektual kita. Saya Rahma Sarita. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.